iya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wabil khusus kepada diam kecuali yang diamkan Allah. Sesuatu yang diam bisa bergerak karenanya, dan sesuatu yang gerak bisa diam karenanya. Allah juga yang menetapkan takdir kita. Hidup kita semakin bermakna hingga sampai bisa husnul khotimah. Mudah-mudahan kita nanti bisa dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kedua kalinya sholawat dan salam kita turunkan. Sistem dalam tubuh kita ini akan terganggu, mulai dari sistem respirasi pernapasan, jantung, kardiovaskuler, peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pembuangan, sistem reproduksi, sistem imun, daya tahan tubuh, sistem sel, sistem saraf, dan sistem endokrin. Kemudian ada S2. Lalu yang ketiga, kebidanan dan keperawatan kesehatan. Jadi ada kebidanan dan keperawatan. Itu yang sehari-hari saya sibukkan di otak bawah sadar kita ini adalah sehat. Maka sebenarnya yang paling pas itu rumah sehat, bukan rumah sakit. Nanti yang berbeda seperti ini. Jadi itu Bapak dan Saudara, kalau seandainya nanti sepanjang hari saya juga ada. Nah, guru besarnya disebutkan selama itu banyak penelitian. Saya kira itu ya perlu tak sampaikan. Nilai itu apa? Sekarang Bapak dan Saudara harus tahu value. Kalau bahasa Jerman saya akan bicara transport. Gini, ada yang membawa uang 100.000, ada menyandarkan diri kepada Allah. Inilah pentingnya kita ini harus menggandeng Allah. Kalau tidak ada Allah, kalau tidak boleh dikatakan percuma. Ya setidak-tidaknya itu hanya menggugurkan kewajiban aja. Maka segala amal itu, apapun yang kita lakukan, ada jam subuh, nanti turun di PLN, naik bis. Walahum fiha la yubkhasun. Ada orang, ya, ada orang yang hidup dan kehidupannya di dunia ini hanya untuk mengumpulkan harta benda. Kerja keras untuk ngumpul Fiha walahum fiha la yubkhasun. Ada orang yang ketika hidup di dunia itu hanya untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya, popularitas dikenal banyak orang. Nuwafilahim a'malahum fiha. Kata Allah, aku nyukupi kok. Meskipun kamu tidak sholat, kalau kamu kerja keras, tak beri rezeki kok. Seandainya kamu musuhi aku, tidak apa-apa. Allah sudah berikan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada orang yang milih jalan hidupnya, dunia dikejar baik, agar dunianya baik, agar dunia selamat, agar dunianya bahagia, akhiratnya pun juga selamat dari Allah. Bapak dan Saudara, pasti ada di sini kematiannya. Kalau enggak jam 12 kurang, ya jam 12 lebih. Jika hari Senin ini saat zuhur saya tidak bisa sholat, kemudian sholat itu tidak bisa diganti oleh tadi, solusi apakah yang bisa saya ambil? Terima kasih. Mas Rogo Sering mendengarkan saya, insya Allah pernah dengar Pak. Saya ingin tadi Bapak menjelaskan kalau ada seorang ibu yang mendengar atau menyaksikan suaminya mau meninggal dengan
Pak. Damiadi dari Medan Pak. Dari Medan Pak. Ya. Tadi sampaikan Ustaz bahwa kita semuanya ini bersandar pada yang satu, yaitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada satu saat, satu kondisi kita memang bisa bersandar pada Allah dalam situasi. Tapi dalam satu situasi lain, kadang-kadang sandaran itu pas. Seperti kadang-kadang iman kita itu antara pagi dan sore itu kadang-kadang terjadi perubahan. Di pagi kita butuh beriman, kemudian ada situasi kehidupan, sore kita Wa'amilu sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini menjawab Pak Ahmad tadi. Jadi setiap orang itu jalan berlebihan, kecuali wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Walladzina amanu, orang yang beriman dalam pengertian yang sesungguhnya. Keberagaman kita tidak hanya dilihat dari segi amal ibadah yang tampak itu kan, tapi dilihat dari bagaimana kita memperlakukan istri, bagaimana perlakuan suami, bagaimana perlakuan anak, bagaimana perlakukan tetangga, bagaimana saat kita kerja dengan teman, sahabat, pimpinan, anak buah. Tercermin di situ sholatnya, tercermin di situ itu hajinya, tercermin di situ 666. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sosial itu satu lawan hadis gampang itu. Bahkan kalau satu misal kita ibadah, tadi maaf, kumpul kelingan. Hadis. Ada kitab hadis namanya Fathul Bari. Sarah penjelasan hadis sahih Ahlul Fadli wal Irfan. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah akan mencintai. Kalau sudah Allah mencintainya, subhanallah, Allah Akbar, masya Allah. Dosamu tak ampuni, doamu tak kabulkan, permintaanmu tak beri. Ini sudah, jangan dipermainkan sudah. Dan di sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Semoga Tuhan menjadikan kalian hamba yang terpuji. Kalau kita tahajud istiqomah, insya Allah jaminan Allah, tidak mungkin Allah itu akan ingkari janjinya. Ya? Tidak mungkin. Artinya makomah muda kalau saya menerjemahkan jadi waliullah, jadi kekasih Allah. Tahajud ini ibadah yang dilakukan para nabi dahulu, termasuk Nabi Daud dan orang-orang soleh. Kebiasaan orang soleh. Maka kalau kepingin jadi orang soleh, tahajud dijamin. Ketika tahajud doa, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Aku dulu masuk bekerja di Telkom itu dengan benar, aku milih juga sudah dengan benar. Maka keluarkan aku dari Telkom ini dengan keluar yang benar, ya Allah. Tetap semangat. Nah, oke. Semangat pagi. Apa kabar? Waduh, ini dong, ini baru namanya generasi. Jangan tua dong ya. Fisik boleh. Tapi kan. Nah, putar balik. Pijit lagi. Tadi kan yang paling ujung nggak dipijit, sekarang balik pijit. Oke. Nah, kurang kenceng bilang temannya, lebih kenceng. Gimana Bu? Enak ya? Udah nggak ngantuk? Udah, oke. Kalau masih ngantuk saya suruh cuci muka nanti ya. Oke, terima kasih. Kalau bisa sharing ya dengan rekan-rekan kita yang sudah mendahului. Terima kasih ya. Jadi hal ini memang sangat positif ya, yang membantu kita untuk lebih sharing. Nah cuma untuk pengalaman ya, tapi juga untuk ilmu tentunya ya. Dan kemudian kesan-kesan ya. Ini gimana nih untuk teman-teman sekalian? Ya, saya sangat menikmati dengan acara ini. Banyak yang bisa saya ambil ya tentang agama sama itu apa kesehatan. Jadi bisa mempersiapkan diri untuk supaya nanti bisa hidup sehat gitu. Jadi banyak ilmu yang diberikan untuk hidup sehat tentunya ya. Ini tadi kenapa sih yang di sebelah sini ketika Ibu batuk langsung nyaut semua? Saya sudah mulai dialihkan pelan-pelan. Ada sesuatu yang begitu menimpa
begitu beratnya. Dan masa purna tugas kadang menjadikan seseorang paradigmanya jadi tidak bernilai. Padahal Bapak Ibu, purna tugas itu hanyalah di kantor, di tempat kita kerja, betul ya? Tapi kalau di rumah kan tidak ada purna tugas tuh, nggak ada. Ya, tetap jalan terus fungsi suami, fungsi istri, fungsi papa, fungsi nanti jadi fungsi baru opa, oma, menjadi sebuah tugas yang baru. Jadi kalau kita ingat masa muda kita, yang disebut masa depan itu apa sih sesungguhnya? Dulu kita berpikir kalau masa depan itu berarti kalau SD selesai, SMP selesai, SMA selesai, kuliah selesai. Kalau kuliah selesai. Ada yang menikah, ada yang belum menikah. Tapi ternyata begitu bekerja, mau pindah tugas, saya sebut pindah tugas saja, rasanya kayak dunia itu mau habis ya. Orang malah bilang ambruk Pak ya. Nah 54 ini kalau mau perjalanan 125 tahun belum separuh. Bapak itu mau umur berapa? Pak 100 apa? Ini cita-cita toh? Ini cita-cita. Kalau Bapak 100 berarti kan separuh lebih sedikit kan begitu Pak. Nah, ini menjadi bagian. Jadi masa depan kita adalah bagaimana bangunan rohani kita kok jadi tidak jelas. Ya, saya perhatikan Bapak Ibu yang hadir berkacamata 1, 2, 3, 4. Yang lain tanpa kacamata. Oh 5. Oh disimpan ya. Oh di kantong. Itu menandai bahwa mata kita sudah dipakai 50 tahun lebih. Mulai suap. Nggak masalah. Ngedrop ya. Bayangkan ya mobil saja Bapak Ibu hari ini belum ditemui 50 tahun tetap orisinus. Tetapi kalau kita bisa mencapai umur 50 tahun hanya dibantu alat bantu, saya mengajak melihat bahwa ini adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Saya